Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayang. Oke, maafkan backgroundnya jemuran. Baik, hari ini kita akan berbagi ilmu Bapak Ibu ya. Istilahnya saya ingin share ya, itu kenapa sih saya udah promo berkali-kali tapi kok tidak ada respon dari pembeli saya. Kenapa orang kok tidak berani untuk transaksi dengan saya? Nah, baik, saya akan bilang pada teman-teman bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu penjualan ya, terlebih dahulu kita harus meningkatkan dulu rating jual kita, seperti apa orang penjualnya dan seperti apa produk yang ditawarkan ya. Kalau ternyata yang Anda jual ternyata tidak terlalu dibutuhkan oleh orang lain, tentu saja itu tidak laku, bener nggak? Kalau yang Anda jual itu ternyata dibutuhkan orang lain, walaupun mungkin harganya lebih mahal, orang tersebut akan tetap nyari Anda. Baik, sekarang bagaimana caranya kita menaikkan rating jual kita, bener nggak? Terlebih yang tadi, walaupun produk kita bagus, tapi kalau penjualnya itu bad atau penjualnya itu bad reputation atau reputasinya jelek, maka otomatis pembeli itu akan kabur, bener nggak? Ya, jadi kalau walaupun Anda punya produk yang bagus tapi diri Anda nggak bagus, maka Anda akan kesusahan dalam menjual. Oke, saya akan bagikan tips bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh rating yang bagus ya. Yang pertama adalah apabila Anda berjualan online, ya tunjukkan muka Anda. Saya berkali-kali bilang pada teman-teman ya, jangan hanya Anda bermain karikatur, jangan hanya Anda bermain misalkan foto profilnya foto dagangan Anda ya, bukan foto Anda sendiri ya, karena yang akan Anda jual adalah diri Anda. Oke? Jadi sekali lagi saya bilang, ketika Anda melakukan selling, Anda melakukan penjualan, yang Anda jual adalah diri Anda. Diri Anda. Terlebih dahulu nomor satu adalah orangnya, Pak. Nah, ketika orang ini sudah memiliki, bisa dipercaya ya, orangnya penuh senyum, ramah ya, maka pembeli akan kepo-kepo sendiri dengan sebenarnya jualan apa sih orang ini ya kan. Nah, jadi yang pertama adalah orangnya dulu. Yang kedua adalah dari segi produk ya. Produk yang harus Anda jual itu jelaskan dengan detail, Pak. Hari ini Anda jualan apapun ya, Anda jualan apapun, Anda jelaskan dengan detail apa barang dagangan Anda ya kan? Kalau itu berupa produk fisik, kalau itu berupa produk jasa, Anda beritahukan kepada prospek Anda atau kepada calon pembeli Anda ya enggak, tentang kualitas produk Anda, kelebihan produk Anda dibandingkan dengan yang lain, dan itu jelaskan detail, Pak. Ya, apabila mungkin teks tidak terlalu menjelaskan, buatlah video. Ya, saya bilang ke semua teman-teman yang kemarin training sama saya dan sering komunikasi dengan saya, bagaimana caranya saya bisa lebih cepat menjual, tentu saja adalah dengan menunjukkan kelebihan produk kamu dibanding dengan produk yang lain ya. Kalau produkmu nggak ada kelebihan, orang akan pilih produk yang lain pasti. Loh Mas, kalau misalkan produk saya itu memang nggak ada kelebihannya, bagaimana? Segera cari apa kelebihannya, pasti ada Pak kelebihannya ya. Entah itu mungkin kemasan Anda lebih menjual, atau mungkin harga Anda lebih murah dibanding yang lain ya. Mungkin Anda sudah memiliki izin ya, atau mungkin dari perizinan Anda mungkin sudah lebih lengkap dan macam-macam Bapak Ibu ya. Coba sekarang hari ini kita coba hunting, coba kita berburu apa sih kelebihan dari produk saya itu apa gitu ya. Karena poin inilah yang nanti akan menjadikan istilahnya power untuk produk kita agar bisa dibeli oleh orang lain ya kan. Kalau nggak ada powernya, aduh bro, Anda akan susah bersaing ya. Karena hari ini yang pertama adalah orangnya ya, orangnya udah oke, orangnya udah bagus, tapi ternyata produknya ini bad, sama saja bro, Anda akan mengecewakan orang lain ya. Tapi kalau hari ini orangnya udah bagus ya, produknya udah bagus, guys, pembeli puas, sangat puas, dan dia akan cerita dengan teman-temannya yang lain. Oke, setelah Anda melakukan yang namanya branding diri Anda dengan hal yang positif ya, tentunya Anda bisa menaikkan rating jual Anda. Kalau televisi itu ya Anda akan lebih banyak ditonton lah ya kan, karena ratingnya udah good, ratingnya bagus, maka penonton akan seneng, akan berada di memantau Anda, mengamati Anda, orang akan happy ya kan. Lalu Anda kembangkan produk Anda agar produk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya ya kan. Setelah itu Anda harus membuat yang namanya kolam pasar ya. Saya bilang buat kolam, mungkin teman-teman dari trainer-trainer yang lain bilang buat kolam prospek dan macam-macam. Iya, itu betul ya. Kenapa? Saya bilang Anda menawarkan ya mobil BMW atau mobil Mercedes-Benz kepada tukang becak, itu jelas nggak sampai Pak marketnya ya nggak. Tapi ketika Anda melakukan penjualan kepada orang yang tepat, misalkan Anda hari ini dagangan Anda MacBook misalkan Apple, dan Anda menawarkan itu kepada orang yang tepat, misalkan seorang eksekutif ya, dengan adanya MacBook itu dia bisa meningkatkan nilai dia, dan dia akan presentasinya lebih mudah dan bisa negosiasi dengan orang-orang high class dan macam-macam ya. Dan tentunya Anda harus paham dulu ya, jadi produk saya itu mengarahnya kemana gitu ya.
Nah, ketika Anda sudah paham, misalkan Anda hari ini lagi menjalankan bisnis network marketing, seandainya ya, Anda mungkin seandainya hari ini sedang lagi jalan network marketing, maka sasaran Anda adalah orang yang satu butuh produk Anda, ya yang pertama tadi, yang kedua adalah orang yang butuh bisnis, orang yang butuh tambahan penghasilan. Nah, siapa sih orang yang butuh tambahan penghasilan itu? Siapa coba? Nah, orang yang butuh penghasilan itu adalah orang yang mungkin ya, Anda lihat di grup-grup forum bisnis ya, mereka lagi menawarkan sesuatu ya, mereka mungkin sedang menawarkan spray, mereka sedang menawarkan dagangannya ya. Istilahnya orang yang mau duit itu adalah orang yang hari ini lagi dagang, Pak. Ya, orang dagang itu mereka itu pengen untung ya, pengen profit. Nah, berarti itu adalah sasaran Anda. Anda bisa masuk ke grup-grup para pedagang, grup-grup jual beli online, grup-grup pebisnis online, grup-grup peluang usaha online dan macam-macam. Anda masuk ke situ, Anda add orang-orang yang di situ karena itu adalah pasar Anda, Pak. Kalau Anda hari ini main network marketing ya. Kalau Anda main yang lain, Anda bisa sesuaikan itu dengan market pasar Anda. Segera buat kolam prospek Anda, Pak. Ya, kalau di Facebook Anda temennya udah penuh, maka Anda buat Facebook lagi yang isinya nanti akan dipenuhi kolam-kolamnya. Dipenuhi oleh prospek-prospek Anda itu tentunya. Oke? Sudah paham? Oke, selanjutnya adalah perbanyak presentasi Anda. Ya, saya bilang banyak hari ini orang-orang temen ya menjual sesuatu tapi nggak laku-laku ya, karena mungkin yang ditawarkannya adalah sedikit. Ya, kalau Anda perbanyak melakukan yang namanya presentasi pribadi atau prospek, ya itu tentunya akan menaikkan rasio closing Anda. Oke ya. Jadi gini, anggaplah misalkan dalam satu hari Anda menawarkan produk Anda ke 20 orang, ya kan? Dalam satu hari 20 orang. Kalau hari ini cuma Anda tawarkan sebanyak 5 orang, maka peluangnya itu juga sedikit, Pak. 5 orang Anda tawarin, lalu orangnya nggak mau, itu sangat wajar, bener nggak? Tapi kalau hari ini Anda tawarkan 20, minimal ya, minimal 10%-nya itu adalah 2 orang akan tertarik untuk membeli produk Anda, ya nggak? Kalau sehari Anda rutin 20, maka dalam 1 bulan Anda akan 600, ya, dalam 600 orang akan Anda presentasi tentang produk Anda, ya. Dan apabila 600 itu ada yang berminat, ya, maka ada 6 orang. Nah, sisanya adalah 594 orang itu akan menunggu ya. Mereka akan menunggu testimoni Anda. Mereka akan menunggu perkembangan bisnis Anda. Dan 594 orang ini yang nantinya bisa Anda follow up lagi ke depannya nanti. Oke, simpan semuanya kontak-kontak itu. 600 orang itu Anda simpan semua karena itu adalah database Anda yang suatu saat dia insya Allah akan terus memantau Anda dan akan juga ingin membeli produk dari Anda. Oke, setelah Anda melakukan keempat tips tadi tapi ternyata belum terjadi penjualan, ya nggak? Berarti ada sesuatu yang salah, Pak. Mungkin dengan promosi Anda dan macam-macamnya Anda salah. Anda mungkin bisa minta sharing dengan teman Anda, Pak. Kira-kira saya udah promo begini tapi kok belum ada yang tertarik ya. Kira-kira apa yang mesti saya lakukan lagi? Ya nggak? Saya udah melakukan 4 tips ini tapi kok sepertinya saya nggak ada closingan. Tetap aja kayak gini bisnis saya. Kok lemah banget bisnis saya. Misalkan seperti itu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, mungkin adalah kedekatan Anda dengan Allah yang Maha Pencipta Anda ya. Allah sang pembagi rezeki. Berarti Anda mungkin ada kurang dekat dengan Tuhan Anda, benar nggak? Waktunya Anda perbaiki diri Anda, Pak. Mungkin Anda bukan melakukan sedekah ya, dengan melakukan sholat duha dan sholat tahajud dan macam-macam ya. Lakukan semua aktivitas itu. Insya Allah, Pak, kalau 5-5-nya ini Anda lengkapi ya, sebenarnya ke Allah ini adalah yang nomor 1 sebenarnya, karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Ya nggak? Tapi setelah Anda melakukan 5-5-nya ini, Pak, insya Allah Anda akan melakukan sebuah penjualan yang luar biasa, dahsyat. Jadi dari langit kita udah keajaiban juga ya, dari pergerakan kita juga maksimal ya. Kita maksimal, Allah tetap yang memberikan jalan. Intinya semuanya ada di Allah, Pak. Ya nggak? Jadi kalau Anda hari ini pengen dagangan Anda laris manis, segera dekatkan diri Anda dengan Tuhan Anda ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera dekatkan itu, Pak, karena itu akan memancing rezeki-rezeki yang lain, rezeki yang mungkin Anda nggak sangka-sangka, keajaiban-keajaiban akan banyak terjadi di situ. Semoga 5 tips tadi bisa membantu teman-teman untuk segera meningkatkan konversi penjualan Anda, entah itu online atau offline. Oke, see you at the next video.